Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ini masih mau ngomongin fikih apa ngomongin Ramadan? Ngomongin Ramadan aja deh ya. Iya. Capek kita mikirin puasa duluan belakangan, lebaran duluan belakangan. Nah, pengumuman lebaran besok belang lagi, Pak. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Itu gampang milihnya kan? Pasti duluan. Kalau puasa belakangan duluan, yang belakangan aja. Ya, Imam Ghazali membagi rizki itu menjadi 4. Ini agak ke hati kita ngaji deh ya. Ada rizki namanya madmun, ada rizki namanya maksum, ada rizki namanya mamluk, ada rizki namanya mau'ud. Kata Imam Ghazali. Yang madmun itu artinya rizki yang udah dijamin. Semua orang pasti dapat rizki itu. Bahkan semua makhluk pasti dapat rizki itu. Ayatnya tuh di surah Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini pasti dijamin rizkinya. Kalau kita baca sebuah kajian tasawuf, ketika memberikan tafsir wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk mengurus alam semesta. Maka di badan kita ini ada malaikat yang ngurus mata tetap berfungsi. Kita nggak pernah kan memastikan mata kita berfungsi dengan cara apa. Udah ada di sananya. Dikirim malaikat. Jantung tetap berfungsi. Dikirim malaikat. Ginjal tetap berfungsi. Dikirim malaikat. Semua dapat itu. Dan jangan-jangan itu belum kita syukuri. Dah. Kata dokter, ini kata dokter. Tuh, kalau teman-teman makan, itu kan makanan jalan di usus kita sepanjang 9 meter selama 6 jam. Nggak percaya, besok copot ini ususnya ukur gitu. Kalau nggak percaya. Udah, saya juga boleh nyontek nih di buku. Karena saya bukan ahlinya. Jadi, kalau kita konsumsi makanan, itu 6 jam. Maka orang makan itu 6 jam biasanya. Dah. Selama 6 jam itu usus tuh bekerja begitu. Jadi nanti buka puasa, ketika minum es kelapa, dipencet dia usus. Ini kira-kira vitamin apa yang ada? Oh ini vitamin A nih, harus dioper ke bagian mata. Malaikat bekerja, kirim ke darah. Lalu darah dipompa oleh jantung, pelan-pelan naik ke arah mata. Tahu dia kemana jaraknya itu. Keren. Keren. Nah, tapi kita nggak tahu kan? Semua orang dikasih itu. Madmun namanya. Konsumsi jeruk. Nyobain ini mah nyobain lagi beli nyobain jeruknya. Ini vitamin C nih, diperes gitu. Maka kata dokter, makan itu kan yang bagus 32 kali kunyahan. Baru ditelan supaya usus kita bekerjanya tidak capek. Karena dia tiap selama 6 jam gitu tuh. Nah, puasa semacam ini itu mengistirahatkan. Kalau mesin tuh lagi dalam proses pembersihan. Mengistirahatkan itu tuh. Kita makan akhirnya jadi najis, kemudian jadi angin, gas, kemudian jadi air kencing. Jadi itu malaikat. Bahkan ada sebuah penelitian, kalaulah betul wal mursalati urfa tadi itu, maka per setiap satu sel kita itu ada 2 malaikat. Karena ada positif, ada negatif. Per 1 kilo badan kita ada 1 triliun, malaikat. Per 1 kilo badan kita. Maka yang gemuk tuh malaikatnya banyak. Masuk saya. Tuh, bayangkan coba. Dia bekerja setiap satu. Itu namanya madmun. Dijamin. Semuanya dapat itu. Kalau bahasa orang Betawi, lu brengsek, lu bener, gua kasih. Lu sembayang, lu kagak sembayang, gua kasih. Itu namanya madmun. Domina. Rizki yang dijamin oleh Allah. Selama Anda masih hidup, maka prosesnya semuanya begitu tuh. Wal mursalati urfa. Demi malaikat-malaikat yang hujan turun. Semuanya dapat. Yang main judi ya kehujanan. Yang puasa ya kehujanan. Nggak ada tuh ketika hujan lewat, wah ada yang brengsek, minggir gitu. Nggak ada, Pak. Kehujanan semuanya. Semuanya dapat. Oksigen, semuanya dapat. Nah, itu namanya rizki madmun.
Sudahkah kita bersyukur terhadap rezeki madmun itu? Jantung kita deg 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 setiap hari. Nggak pernah berhenti mengompa darah tuh. Makanya kan kalau Bapak sakit kepala lalu minum, dulu di sini ada Oskadon ya, udah nggak ada Oskadon ya, Pancen Oye udah nggak ada ya. Dulu ada ya Oskadon di sini. Ya, pertama saya kemari Oskadon, Pancen Oye. Lalu jadi so nice. terus sampai sekarang jadi Japa ya, Japa food bahasanya. Itu kalau Bapak minum Panadol gitu, kita anggap Panadol gitu ya, minum, kemudian kan ada prosesnya. Proses kemudian kok jadi enteng pala segala macam. Padahal kan kalau kita pikirin logika kita, ketika kita telan kemana palanya? Ke perut, Pak. Masuk air, kemari ke perut. Kok palanya bisa sembuh ya? Bisa enteng. Kan Bapak tidak jumpalitan begitu, enggak kan? Habis minum begitu enggak? Nah, itu hebatnya badan kita ketika malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di kepala kita ini sakit kepala, itu kalau bahasa kedokteran ada kurang oksigen di bagian kepala. Maka itu obat itu larut dalam darah. Sama usus kita tuh, wah ini rupanya ada kiriman oksigen. Langsung bekerja, mana yang kurang? Kepala. Kirim lewat darah tuh, dipompa jantung. Tak, tak, naik ke atas, naik. Buka tuh yang ketutup-tutup. Bangun tidur, enteng pala gua, gitu katanya. Luar biasa Pak, luar biasa. Yang itu tuh, masih berani gak mau puasa weh. Masih berani nggak mau ibadah, masih berani. Allah kasih itu rezeki namanya madmun, dijamin. Semua itu. Dah. Apalagi kalau kita dibicara badan perempuan, Pak. Saya kemarin habis periksa istri, khawatir kan istri mah ada payudaranya, mohon maaf, khawatir lagi rame kanker payudara lah segala macam. Biasa Pak, kalau bisa baca begitu kan istri suka parno bahasanya dia. Jadi pegang-pegang payudaranya, jangan-jangan, terus aja sakit tuh Pak. Memang nggak sakit. Pas dia pegang jangan-jangan sakit kali. Dah, periksa ke dokter. Saya tanya, dok, apa memang semua perempuan? Iya dong Ustaz. Perempuan punya potensi karena ada payudaranya, maka ada kanker payudara. Kalau laki, kecil kemungkinan kena kanker payudara. Lu diapain? Pakai kena kanker. Kalau perempuan dipakai buat nyusu anaknya. Bapaknya mas sambilan. Bapak saya pernah sakit dulu TB tulang, kata dokter begitu dokternya, ahli paru-paru. Bapak ini harus sering minum susu. Saya tanya, susu apa? Maksud saya susu apa itu kan di kepala kita ada kambing, ada sapi. Tapi jawabannya apa? Susu apa saja dan susu siapa saja. Astagfirullah. Maka diperiksalah istri saya tuh ada istilah bahasa mamografi kalau bahasa dia. Iya, mamografi dan segala macam. Datanglah saya. Kebetulan dokternya kenal sama saya. Kebetulan gitu. Makanya akhirnya gratis nggak bayar. Itu supaya berobat gratis nggak perlu jadi dokter. Cukup berteman saja sama dokter. Nah, kata dokter, dia panggil saya Ustadz. Ustadz, ini titik-titik yang ada di payudara ini kalau berkumpul jadi satu, ini yang bahaya. Tapi kalau misah-misah semacam ini akibat dulu mungkin waktu nyusuin anaknya, ini anaknya lebih ke payudara yang sebelah. Yang sebelah itu tidak. Pertanyaannya kan, itu produksi susu di dalam payudara istri kita, itu bagaimana prosesnya? Isi kita makan apa saja, diproses sama badannya itu. Dan hebatnya susu itu muncul ketika udah ada anak. Ketika belum ada anak, memang gak ada susunya. Ya. Woi. Ya. Lu kayak ketawa aja. Kayaknya gue doang yang pengalaman ini. Ya. Ketika lahir anak, nggak lama kemudian keluar susunya. Produksinya seperti apa? Dan nggak pernah habis. Tuwal mursalati urfa. Ada malaikat yang diutus, dibikin sama malaikat tuh. Subhanallah. Itu yang harus disyukuri. Maka kalau Ramadan itu Ramadan ibadah yang paling hebat itulah bersyukur. Cuma jangan kayak siapa tuh ada penceramah, bukan penceramah sih ya. Jadi ada pembicara begitu bercanda dia. La in syakartum la azidannakum, kalau syukur nanti nikmatnya ditambah. Punya motor satu bersyukur jadi 2, punya mobil satu bersyukur jadi 2, punya bini satu bersyukur jadi. Nah, jadi berantem Pak, percaya. Dah, itu madmun. Semua dikasih Pak. Semua dikasih sama Allah. Dijamin sudah.
Tinggal bagaimana kita memanfaatkan saja. Bagaimana proses gendang telinga, bagaimana proses lidah mengecap rasa, bagaimana suara ini bisa keluar, bagaimana mata ini bisa melihat, bagaimana otak ini bisa berpikir. Ada malaikat yang diutus oleh Allah dan itu di luar kendali kita. Maka kita tidak bisa mengakui siapa kita. Kalau dalam bahasa tasawuf itu kita tuh nggak ada. Mohon maaf nih, teman kita Bang Jaya, itu cuma hanya sebuah nama. Jaya itu hanya sebuah nama. Coba, tangannya dari siapa? Allah. Ketika dia lahir, nggak ada Jaya kan? Nggak ada. Itu diakui saja sama ayah ibunya. Distempel Jaya, begitu. Padahal sebenarnya tangannya Allah yang kasih. Kupingnya Allah yang kasih. Kakinya Allah yang kasih. Yang Jaya yang mana? Nggak ada. Hanya sebuah nama. Kita cuma dikasih, kita cuma pemakai, cuma pemanfaat, kita cuma gitu. Pemilik sesungguhnya adalah Allah. Itu madmun namanya. Rizki yang dijamin. Yang kedua apa? Ada rizki namanya maksum. Dari qasama yaksimu. Rizki yang sudah dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi rizki ini. Ini masing-masing orang beda. Sesuai dengan, kalau orang mancing apa? Sesuai dengan kail sama umpannya. Kalau umpannya masih cacing, kailnya masih kecil, jangan berharap dapat kakap, Pak. Nggak doyan kakap sama cacing. Itu mah betik, Pak, yang dapat. Ya. Ya kalau kailnya besar, umpannya juga udang yang besar begitu, berharap kakap masih berharap gitu. Makanya mohon maaf, sekecil apapun rezeki kita udah diatur sama Allah, namanya maksum. Kayak di perusahaan Java Food ini kan mohon maaf ya, ada direktur utama, ada yang punya direktur panel, ada direksi segala macam, terus sampai terus ke bawah, sampai ke keamanan security. Beda-beda kan rezekinya? Beda. Tapi tetap Allah udah begitu. Kalau bahasa ayat Quran, lirijali nasibum mimma kasabu walinisa'i nasibum mimma tasabna. Selama lu anak laki ada usahanya, ada bagiannya. Selama lu perempuan ada usahanya, ada bagiannya. Yang di tikungan aja ada bagiannya, Pak. Di tikungan, perapatan, prit, ada bagiannya. Yang penting siru fil ardi, berjalan di muka bumi. Tapi nggak sama. Karena sudah dijatah masing-masing, maksum namanya. Dan hebatnya Pak, ini kadang-kadang nih suka kepikiran nih. Waktu belum nikah, gajinya UMR 4 juta. Mau nikah, ntar bini gua bisa gua kasih makan nggak ya? Gitu. Nikah, cukup Pak. Hamil bini, ntar anak gua makannya bagaimana ya? Pas lahir anak, cukup. Itu namanya maksum, sudah dibagi. Nggak usah khawatir Pak, ada jatahnya. Nggak mungkin kita dilahirkan di dunia ini, diadakan oleh dunia ini, terus tidak disiapkan. Nggak mungkin. Orang persiapan di badannya aja luar biasa, apalagi di luar. Yang penting mau bergerak nggak? Mau bergerak. Nah, sekarang kan suka bercanda di kampung tuh kan. Jadi ustadz enak ya, kalau tahlil biasanya ketiga. Gitu. Nggak usah ngiri Bang. Nggak usah ngiri. Di bagian lain ente lebih hebat dibandingannya. Coba dokter pekerjaannya Pak, kalau kita mau ngiri dokter kerjaannya. Coba. Itu kan kalau kata penceramah Belosono, dokter kerjanya cuma 2. Napas, lepas. Napas, lepas. Napas, lepas. Udah. Bikin dia tulisan yang kita kagak bisa baca. Berapa dok? 300. 300 ribu Pak. Kerjanya cuma napas, lepas. Napas. Tuh. Kasih surat cinta yang kita kagak bisa baca. Apa ini? Nah, herannya tuh apotek tahu aja ya bacanya. Nah, gitu doang dokter kerjaannya. Jangan Pak, udah bagiannya semacam itu udah. Jadi itu maksum, semua kebagian. Cuma yang diperlu jangan iri terhadap rezeki orang. Kalau bahasa hadis itu izhad zuhudlah kamu fi ma'indan nas. Terhadap apa yang orang punya, maka kamu menjadi orang yang dicintai manusia. Nggak ngiri sama rezeki orang. Yang ada aja nikmatin. Yang ada nikmatin. Kalau bapak-bapak lihat ada postingan Dr. Fakhrudin Faiz. Ini ngaji filsafat. Agak ketasawuf sih. Dia bilang, rumus bahagia itu cuma tiga rumus bahagia. Lupakan masa lalu. Jangan diseksa sama masa depan. Nikmati hari ini. Udah itu bahagia Pak. Dulu Bapak kan pernah sekolah, gue nyesel, coba dulu gue masuk STM. Sesesel apapun Bapak nggak kembali ke STM. Coba dulu gue pesantren, bisa ngajar gue di Darussalam. Jangan Pak, itu jatah gue.
Itu nggak bisa dirubah. Mau coba emak gua masih ada, coba bapak gua masih ada. Capek Pak, selama selalu kita ingat nyeksa diri, nggak bahagia-bahagia. Udah lewat, udah selesai. Mengkhawatirkan masa depan, kacau lagi Pak. Ntar lebaran bagaimana ya? Bagaimana? Lebaran biasa aja, kayak baru aja lebaran. Yang saya bilang kemarin tuh, mau kemana? Nungguin maghrib. Emang kagak lewat? Pakai ditungguin. Bahasa ngabuburit kan, ngabuburit. Nungguin maghrib. Emang kalau kagak ngabuburit, maghrib kagak sampai. 1 Syawal Pak besok, Bapak siap kagak siap tetap sampai. Kita alhamdulillah Pak, alhamdulillah kita mau orang laki. Orang perempuan nih kadang-kadang nih di kampung-kampung yang sifatnya julid tuh perempuan. Laki mah pakai baju apa juga kagak ada yang komentar. Iya. Ini Bapak nih pakai kain tahun lalu, pakaian sekarang, cuek aja temennya, nggak nanya enggak. Ini kain tahun lalu kayak ini nggak ada. Nggak ada. Tapi perempuan nggak bisa. Iya. Kadang-kadang perempuan bajunya sama aja marah, padahal tukang kreditnya sama dia juga. Terlalu memikirkan masa depan, tersiksa kita. Yang enak mah nikmati hari ini, ada teman, kita bisa ketawa, kita bisa cerita, kita bisa berbagi. Allah masih kumplitkan kita, ada keluarga, ada istri, ada anak, kita bisa bercanda, kita bisa subhanallah. Itu nikmatin, itu rumus bahagia. Ini ngaji Ramadan ya, kalau ngaji fikih puyang kita. Udah lapar, mikirin lagi, aduh. Dah, itu rezeki maksud. Jangan ngiri sama rezeki orang. Belum tentu yang kita anggap baik itu baik. Belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk. Semua udah. Kan gini Pak. Bapak kadang-kadang mungkin ngomong, jadi artis enak ya, nyanyi lagunya itu-itu aja. Tapi sekarang nyanyi sekian gitu. Dia punya ujian yang berbeda Pak dibanding kita. Jangan-jangan ujian dia kalau dibuat kita nggak sanggup gitu. Yang lagi kasus, lagi rame, dana LD, apa itu? Itu iya. Mungkin Bapak bilang, wah gua kalau dapat beasiswa ke luar negeri, ada juga Pak. Kalau itu kena kita belum tentu kita sanggup. Masing-masing orang itu kalau ibarat baju udah dijahit Pak. Ini baju lu ntar sobeknya di sini. Ini baju lu disobekkan dari sini. Ini baju lu sobeknya. Cara namanya lu bisa. Dia bisa. Kalau itu dikasih kita belum tentu. Ngayal dapat ngayal nih. Nih Bapak sekali ini punya duit masing-masing 5 miliar. Ngaji kagak? Agak. Gue yakin kagak sih. Ini makan yang ngaji yang kagak pada punya duit. Pak, bercanda Pak, bercanda. Yang pada sempat ngaji, sempat sholat jemaah, rata-rata orang yang ekonominya biasa-biasa aja. Yang orang kaya banget, jarang kelihatan di masjid jemaah. Jarang kelihatan sembahyang jamaah, jarang kelihatan ngumpul sama, jarang. Jangan-jangan kalau kita diuji sama itu, sama Pak, kita lebih parah. Dah, nikmat yang Allah kasih sekarang tuh, maksum namanya, udah dijatah. Nah. Jadi kalau ngelihat Ustadz basicnya 3, Ustadz wajar, kita bukan Ustadz. Ya, nah walaupun saya kadang-kadang malu juga sih, orang-orang bawa 1, kita 3, miring-miring begitu. Mana mau rebut salaman, aduh. Yang satu mau salaman gitu ya. Saya punya guru almarhum Kiai Mursyid itu basicnya hilang Pak, hilang. Dia taruh orang salaman, salamnya taruh, dia balik tapi salaman hilang. Dibawa anak kecil. Anak kecil lari, woi gue dapet besek Ustaz. Ustaznya senyum aja, biarin dia mau ya Ustaz. Gue minta lagi punya gue. Yang ketiga ada rezeki namanya mamluk. Mamluk itu yang dimiliki, yang sekarang Bapak punya. Itu juga jangan diirikan. Ada yang punya motor, punya mobil, punya rumah, beda-beda ya. Beda-beda. Motor mau bagus baru, sampai ke tempat kerjaan, sampai. Yang lama sampai enggak? Sampai. Motor Pak, dia mau baru kayak apa? Nggak ada bensinnya, parah juga. Kalau kita lihat hakikat kendaraan itu kan yang penting, ini buat apa? Belinya buat apa? Innamal a'malu binniyat, buat apa? Ya buat kerja, sampai nggak kerjaan, sampai ya udah. Cuma godaan dunia itu kan gitu ya, godaan dunia, mana iklan yang ada tuh di televisi iklannya. Honda itulah, Yamaha itulah, Suzuki itulah. Nah, sampingnya tuh binnya, Bang ganti Bang, itu ganti sama yang itu tuh ganti. Duitnya mana? Pinjam di perusahaan. Nah, tuh. Padahal yang motor baru sampai, yang motor lama juga sampai. Cuma ngenesnya ketika parkirnya berbarengan gitu tuh ngenes tuh ngeliatnya tuh. Ya,
Jauhin aja, hindarin dikit deh ya. Yang kita miliki, baju yang kita punya. Pernah nggak kita bilang begini, ya Allah terima kasih masih dapat baju, ya Allah terima kasih masih pantas pakai kain, ya Allah terima kasih masih pantas pakai celana. Nggak pernah kan? Padahal itu yang kita miliki juga rezeki dari Allah yang harus disyukuri. Nah, kalau kita ngaji itu ada doa ketika pakai baju kan? Alhamdulillahilladzi kasani. Ya Allah terima kasih engkau sudah pakaikan baju. Ketika kita nyisir ngaji juga kan ada kan? Allahumma kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Sebab semua yang kita punya adalah rezeki Allah yang harus disyukur. Termasuk istri di rumah, termasuk anak di rumah kita miliki. Udah, itu pemberian terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngiri sama istri orang. Nah, apalagi istri orang pengantin baru. Ya, Pak, diiriin. Mau pengantin baru masih girls banget, cakep banget. Ya iya, bini lu juga waktu pengantin baru cakep. Karena tinggal sama lu lah. Kan saya bilang kan, ada ketika belum dinikahi bapak-bapak tuh langsing. Pas udah punya anak dua langseng. Yang bikin langseng tuh bapak-bapak sebenarnya. Waktu diurus sama ibunya dulu, wah luar biasa Pak. Good looking. Emang apa sekarang jadi ceking begitu? Lagi tuh. Itu yang kita punya, nikmati. Pak, ibadah itu mohon maaf ya, nih Ramadan bukan baca Quran doang. Sore ajak anak jalan juga dia suka, itu ibadah. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin shadaqah. Ini agak lewat, nggak apa-apa ya? Jam berapa sih masuknya? Jam 1. Waduh. Saya sebenarnya mau ngajak bicara tentang jadi orang tua itu basyira wa nadhiran wa da'in ila sirajan minara. Rabu depan. Nah, yang terakhir ada rezeki namanya mau'ud. Ini yang hubungannya sama puasa. Mau'ud itu rezeki yang dijanjikan. Enggak semua dapat. Ini orang spesial. Ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang bertakwa akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Kalau honor kita, gaji kita di sini terbaca, sebulan berapa terbaca, bonus terbaca. Ini mah yang enggak diduga. Yang enggak diduga. Kok tiba-tiba ada ya? Tiba-tiba ada ya? Nah, itu orang bertakwa. Sementara puasa itu kan la'allakum tattaqun, ingin menjadikan orang-orang bertakwa. Maka ini apa cerita-cerita ini aja, cerita-cerita. Kalau Bapak, saya sampaikan, kalau Bapak ke pasar, Ibu ke pasar, bawa uang, pulangnya bawa daging ayam, bawa ikan bandeng, ya bukan prestasi. Itu mah anak kecil juga tulisin, bisa berangkat, nggak perlu puasa, nggak perlu baca Quran, nggak perlu bertakwa itu mah. Kalau duitnya ada, bukan prestasi. Yang prestasi itu yang ke pasar bawa sholawat, bawa yasin, bawa al-muluk, sambil ke pasar sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, jalan aja, mau bawa ala kulli syai'in. Pulang bawa bandeng, baru keren. Pulang bawa ayam, baru keren tuh. Tuh di siang nggak ada juga duga. Berani nggak? Kagak kayaknya mah. Padahal ayatnya metakillah. Nah, lah kan Bapak sering Pak. Pergi nggak bawa apa-apa, pulang bawa ayam udah mateng, nasi udah mateng, ada bihunnya. Tahlilan? Modalnya apa? Abdul Zikri pal amanahu. La ilaha illallah. Subhanallah bihamdi. Salawat, tahlil, al-falak, an-nas, ayat kursi. Tuh, pulangnya udah bawa ayam mateng, bawa nasi mateng. Nah, nggak pernah kepikiran kan? Itu rezeki min haitsulah yahtasib. Undang aja kagak niat ketemu di masjid. Lu nggak kemana-mana, nggak ke rumah gue dah. Ngapain? Hari ini gue ada tasyakuran, anak gue sunat. Nggak diduga-duga tuh. Kalau orang-orang kayak saya tuh, Pak, kadang-kadang ada aja tamu datang. Assalamualaikum, salam. Siapa ya? Maaf Ustaz, ini ada titipan. Maaf Ustaz, ada titipan. Maaf Ustaz, ada titipan. Nah, si saya suka ngomong begini, kalau lagi ini, nggak ada lagi nih, Bi, yang memberi salam ngasih titipan gitu. Yang kadang-kadang kita tidak duga-duga. Nah, orang-orang berpuasa adalah orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah karena dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Ini spesial buat orang-orang tertentu yang bertakwa. Tapi semua di sisi Allah berikan itu harus kita syukuri. Terutama yang semua kita dapat madmum, yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, teman sekalian, barangkali kalau ada memang pertanyaan satu atau dua orang silahkan yang ada bertanya. Tentang ini atau tentang lainnya silahkan.
Cukup deh ya? Cukup deh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna shiyamana. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أرنا ليلة القدر وأرنا وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته